Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku, semoga dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, dimudahkan rezeki kita, diampuni segala dosa kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan iman kita baik di dunia maupun di akhirat, dan juga mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa menjadi salah satu cara berkomunikasi umat muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui doa, kita bisa meminta apapun kepada Sang Pencipta, baik itu meminta perlindungan di dunia dan akhirat, meminta rezeki yang halal, ataupun sekedar meminta dilancarkan setiap urusannya. Banyak ulama menyatakan bahawa setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan penafsiran terhadap Al-Quran, surah Al-Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Namun di sisi lain, para ulama juga membahas tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan tidak dikabulkannya doa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahawa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Artinya, sebetulnya tidak setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebab-sebab tertentu yang dapat menghalangi doa dikabulkan. Ada beberapa perkara yang ternyata dapat menghambat terkabulnya doa. Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nafaisul Uluwiyah fi Al-Masail As-Sufiyah menjelaskan bahawa ada 5 perkara yang menghalangi terkabulnya doa. Beliau berkata, doa seseorang bisa saja tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terhalang rintangan-rintangan tertentu, seperti makan makanan haram, memakai pakaian haram, tak henti-hentinya mendalimi orang lain, atau doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Atau penghalang itu karena telah memutuskan tali silaturahim, membenci saudaranya yang sesama mukmin, dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari itu dapat kita simpulkan kelima perkara yang dapat menghalangi terkabulnya doa adalah sebagai berikut. Yang pertama, makan dan mengenakan pakaian yang haram. Darah dan daging kita itu berasal dari apa yang kita makan. Maka doa orang yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan menghalangi doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jika pakaian merupakan dari barang haram, maka Allah akan menolak doa. Oleh karena itu, siapapun yang menginginkan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah menjauhkan diri dari mengkonsumsi dan memakai barang-barang haram, baik haram karena zatnya atau karena proses mendapatkannya. Maka konsumsilah dari barang yang halal, insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan
tentang seseorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, gemar berbuat zalim pada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhitungkan perbuatan zalim seseorang kepada orang lainnya. Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Hadis ini sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi mereka yang merasa doa-doanya banyak yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini. Bisa jadi penyebabnya adalah karena mereka sering berbuat zalim kepada orang lain dan belum menyelesaikannya, baik secara moral seperti memohon maaf maupun secara hukum seperti menyelesaikan masalahnya sesuai yang dijanjikan atau menurut kesepakatan bersama. Yang ketiga, hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud hati yang lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang melupakan Allah dari kehidupan akhirat dengan meninggalkan yang diperintahkan, bahkan melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelalaian seperti ini akan menjadi penghalang bagi terkabulnya doa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang keempat, memutus silaturahim. Menyambung silaturahim adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surah An-Nisa ayat 1. Oleh karena itu, orang-orang yang memutus silaturahim dengan sesama adalah sama saja dengan orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, doa-doa mereka terkendala oleh persoalan silaturahim ini. Yang kelima, membenci sesama muslim. Demikian juga tidak berbicara dengan sesama mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Karena membenci kepada sesama muslim bertentangan dengan larangan-larangan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara. Seorang muslim tidaklah dihalalkan untuk mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sangatlah jelas bahwa membenci sesama muslim hingga putus komunikasi selama 3 hari saja sudah merupakan pelanggaran terhadap larangan agama. Pelanggaran semacam ini menunjukkan lalainya hati dari menaati perintah dan larangan yang bisa berakibat tertolaknya doa, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkannya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 orang
yang doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.